Record. Siap. Teleport. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Alhamdulillah kali ini kita nggak berdua doang ya Salya. Iya. Coba ini kita sama siapa? Apa kesana? Cek kecil. Jangan gitu. Aku nggak tahu. Nggak kan? Aku tahu apa. Bintik. Bincang cantik. Bintik. Aku beli. Ini isinya ini 3 menit pertama aku udah langsung. Jadi ini tuh belum ada nama segmennya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada ide buat nama segmen ini silakan komen di bawah ini ya. Kasih kita ide. Setuju? Enggak. Betul. Enggak usah dia ngasih Oke. biar udah close langsung tutup channel. Nah, kita tuh lagi bincang-bincang canci ya nih, lihat pakaiannya udah pada canci semua. Soalnya kayak kaji. Ya Allah. Canci. Nah, di sini kita bakal ngomongin tentang Hiburan. Kita perkenalkan dulu ya masing-masing. Kan sebelah kanannya penonton sih. Oke. Apa nih? Saya. Loh, tiba-tiba. Ini bun. Nama saya Dia Utama Viro. You can call me Dia. Aja. Oke, next. Hello, my name is Salma. Agak masalah. Hai. Konnichiwa. Watashi wa Salma desu. Oke, terima kasih. Aku yang nggak bisa nonton muka kalian tahu aku doang. Apalagi saya nggak pakai kacamata. Semua. Rata. Halo, saya Sukma. Ibu Tiara Bagis. Ibu Google. Wana Ilustrator. Oh, masya Allah. Wana Tufaha. Saya terakhir, nama saya Fadi. Ini Dila. Jadi anak-anak sini gimana sih hiburan kalian itu? Gimana ya dia? Pada diem. Kita nggak ada hari libur. Nanti ditonton sama owner Anda. Konfrontasi. Oh dia mau libur selamanya. Tapi di asa belum. Oh iya. Mungkin maksudnya Kak dia nggak libur untuk dakwah gitu loh. Masya Allah. Hiburan aku Iya. menghibur diri sendiri aja. Nggak tahu lah, jangan mancing saya pakai pertanyaan dulu. Ntar aku nih. Hiburan versi kamu tuh gimana gitu tak? Oke, ayo jawab. Kita ini menertawakan diri sendiri, self love. Ketawain orang lain. Saya kita ketawa bareng-bareng di self love karena menertawakan diri sendiri. Oh gitu. Nonton film kayaknya. Nanti. Kalau aku ke kajian. Iya. Kalau kamu deal, kalau kamu apa deal? Aku hiburannya. Apa ya? Konser. Aku tahu. Film music. Ngerjain skripsi. Wah, hiburan bagi Dila. Ya enggak. Musik biasa nonton, main HP doang biasanya. Kalau males kemana-mana gitu. Sebenarnya itu bukan hiburan juga sih ya. Mengisi waktu kosong tapi kelewatan gitu. Tapi kalau hiburan tuh apa ya? Kita hidup juga gini-gini aja. Padahal dia masih muda. Mana masih muda? BTW Putih itu adalah orang yang termuda ya. Jangan di-spill dong. Saya kan tahun 86 lahirnya. Orang mau tua ya? Aku mau tua. Orang pada ini, pada kagak pengen kelihatan muda. Kalau Fani apa hiburannya? Baca Quran. Ini bikin kalian geli sih, tapi itu jujur. Hiburan aku tuh kalian. Oh. Aku beneran. Bisa. Aku yang bisa aku sendirian gitu di kamar. Aku tuh sedih. Malah banyak melonya. Pulang. Kalau bareng mama tuh seneng bisa ngobrol sana sini gitu loh. Bisa bertemu bersama orang-orang ya. Iya, kalau ketemu orang lain tuh
terhibur sih aku. Apalagi Kami yang Kasuma. gak terhibur. Si anak anak X bukan in. Apa? Kita anak ini, dia anak X. Extrovert. Export. Kita anak import. Dia anak ekspor. Aku diekspor. Kacang kedelai. Kalian yang paling tua sabar melihat kacangnya. Kak Salma apa Coba hiburan udah dulu ada? Tahu kan sama. Hiburannya apa ya? Kan hidup tuh gini-gini aja. Ya nggak enak karena terlalu solihan. Hiburannya tergantung kondisi sih. Kalau misalnya lagi butuh makan ya makan. Kalau lagi butuhnya istirahat aku istirahat. Itu cukup nggak yang mewah-mewah, cuma yang sederhana. Si aja. paling Insya Allah. cukup. Kalau butuhnya mandi aku mandi. Hiburan Tapi lama-lama jadi OVJ tahu ketawa makan itu kan kebutuhan. Iya, pokoknya membuat aku ini loh. Hiburan juga kebutuhan. Iya sih guys. Aku ada lagi. Apa tuh? Main ke alam. Oh, Iya, kalau lagi Sama butuh. binatang. Benar. Aku banget. Kalau lagi banget hewan yang main ke kebun binatang itu juga hiburan gitu. Alamannya nih alaman. Alam sokan. Tapi kalau lagi butuh ilmu ya Iya, kajian. tergantung ya. Bijaksana. Kalau lagi butuh capek kerja hiburan. Butuh capek. Tunggu. Butuh duit tahu kan Salma? Butuh capek. Siapa yang nggak butuh duit? Kadang kan nganggur capek juga kan. Iya. Akhirnya butuh hiburan jadi kerja. Betul. Hiburan mulu kan juga capek. Umi Betul. bangga sih. Umi bangga mendengar ini. Ketawa mulu aja capek deh, jadi ketawa mulu. Iya aku tuh kayak gitu. Apa tuh? Aku tuh kayak ambil nafas terus mood. Masya Allah. Emang kita hiburan itu tuh nyambung ke yang lagi panas sekarang gitu loh, yang apa tragedi Kanjuruhan itu loh. Mereka kan sebenarnya tuh pengen nyari hiburan ya, salah satunya sepak bola kan. Nah, qadarullah gitu ternyata ya malah menjadi duka buat semuanya kan, apalagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi emang kita, iya kita jadi ikut bersedih, sedih banget gitu. Terus kita tuh lihat berita ini kan, yang anak SMP kan di sana tuh segala umur ada, bahkan balita tuh jadi korban kan. Sedih, niatnya pengen cari hiburan gitu. umur 4 tahun loh meninggal. Tuh kan. Dari sini adikku one of. Kamu mana Mbak? Adikmu di Malang juga? Iya di Malang. Iya, dia one of a kind. One of apa? Jangan setengah-setengah ntar penonton Iya. salah. One of apa? One of penonton. One of men. Tapi One of them gitu loh, one of One of them. them ya, one of them ya nonton ditunjukkan itu. Dan aku pagi-pagi itu kan alko kan. Terus itu nggak lihat HP karena nggak punya paketan. Terus tiba-tiba di kajian RKA tuh lihat kan, karena udah ada wifi. Terus lihat kok Kayak punya paket. grup angkatan grup Keluarga. itu. Keluarga dulu itu aku lihatnya dari grup WA gitu. Terus ada apa nih di Malang, terus tiba-tiba lihat di grup keluarga. Ada apa ini? Ibuku tiba-tiba cari mana adikku mana gitu. Nggak bisa dihubungin gitu kan. Terus ternyata aku udah lihat. Itu pagi Mbak, apa? Itu udah di sini jam 9 jam 10 kayaknya. Berarti jam 9 juga ibumu hubungin adikmu? Bukan, seneng tuh kayaknya adikku udah sejalan tangkapku. Nah, terus tapi ternyata HP-nya sukses. Sukses. Kalau sukses sebenarnya mana? tapi alhamdulillahnya aman nggak ada. Tapi emang nonton dan nonton adikku. Ya Allah, berarti ada di TKP dong Mbak dia. Adikku, ya Allah, itu tuh bener-bener pertolongan Allah kalau kamu nggak keluar di saat yang tepat. Ih. Terus kamu juga terjebak gitu di sana. Merinding sih aku. Terus aku kan sempet tanya ke adikku, ya gimana kapok? Nggak kapok dong. Kayak pengen datang lagi gitu. Ya Allah. Emang favorit Untuk sih. makanya Kadia yang nonton nih. Itu aku kan pinter mbak, keluar di saat yang tepat. Ya Emang kalau nggak ada favorit. pertolongan Emang kalau hiburan udah adiktif gitu ya? Iya udah favorit, apalagi kan bola kan buat cowok-cowok gitu ya. Tapi ya emang serem, apa ya, perlu hati-hati juga. Perlu gitu hati-hati kalau sih. misalnya. Terus aku lihat video yang kayak kejepit-kejepit itu kan, yang bisa keluar itu. Terus ada cewek-cewek yang disuruh turun ke bawah, kayak dilempar gitu biar bisa turun. Kayak aku lihat, ya Allah, adikku sempat di situ, ya alhamdulillah bisa keluar. Ya Allah, kayak lihat kengeriannya. Kita semua nggak bakal nyangka hiburan kalau bagi semuanya yang bener-bener banyak banget gitu loh.
korbannya sampai 180. Dan itu ternyata ini ya Sal ya, Salma. Udah 200 yang sekarang. Jadi apa? Yang nomor 2 itu kamu bilang itu Urutan kedua. Tragedi terbesar Kedua bola ya. sepak bola dunia kedua. Gila sih, 2. Sampai Lee Min Ho aja ngucapin tahu. 2022. Karena dia lagi di Malaysia katanya. Punya ompah. Deket gitu. Kenal dia Lee Min Ho. Kita luar biasa. Kita ini. Gak bolehin. Oh iya, Kemarin sempat juga tahu konser yang NCT apa ya? Yang sempat pada Yang di Trans TV. pingsan ya? Trans TV bukan konser. Bukan Aku konser. ngeliat videonya. Apa sih itu Dil? Pokoknya aku kayak ngeliat sempat ada yang tergeletak juga gitu loh, sampai ada mbak-mbak yang mungkin entah itu Yang dorong-dorongan. perawat atau apa, terus kayak ngebantuin gitu loh, karena kayak banyak yang pingsan kayaknya ya, terkapar gitu. Ya ampun. Karena memang kayak ini ya, karena banyak orang terus rebutan oksigen ya sih. Mungkin kan orang semua habis pandemi ya udah apa ya, kangen gitu loh sama acara offline gitu. Jadi bener-bener semuanya pada ada yang diadain di sini ikut semuanya pokoknya deh. Ya kalau kita juga misalnya kayak kajian pun juga alhamdulillah jadi rame gitu kan sekarang, karena emang orang udah kangen banget gitu. Tapi ya ternyata emang mungkin apa ya, ternyata nggak ekspektasi juga gitu, mungkin sama-sama seru taunya malah jadinya keseruan dan apa ya, malah jadinya mungkin agak terbawa ricu apa euforia. gimana. Iya, jadi akhirnya baik yang terkapar. Mungkin walaupun kita juga nggak tahu kronologis aslinya walau ya gimana kejadian awal terjadi di TKP di lapangan itu gitu, karena belum ada klarifikasi yang jelas kan sampai sekarang. Tolong Jino gue tegepet. Oh iya, ada yang teriak gitu. Sama idol. Iya yang Trans TV itu. Ini ngomongin Trans TV apa ngomongin lapangan sih? Semuanya. Dua-duanya karena sama-sama ada yang terkapar Iya gitu kan loh. sama-sama terkapar. Sampai minta tolong sama Mana idolnya. Dia malah ngerti masa kita. Oh ya, dia belajar Korea dulu. Coba gimana? Hello Juseo. Seo. Tahu aja saya. Oh tahu bang. Ini Jadi kalian kayak misal ini ya, liburan tuh aku jadi center, aku tahu. Jangan monyo. Nggak kelihatan aku yang Ya udah aku jadi gini. Apa namanya? Kayak sekarang tuh bener-bener karena udah kayak pandeminya emang alhamdulillah ya udah agak berapa? Dia sudah membaik, sangat membaik gitu kan. Jadi orang ketika kita kemarin kayak abis apa namanya? Euforia. Habis lockdown ya, terus kita kan hiburannya jujur aja dari HP nggak sih, terus di HP tuh kita cuma lihat layar, terus ketika lockdown udah selesai keadaan sudah membaik, konser ada tuh, jadi tuh kayak ngebludak banget loh, semua acara tuh semua banyak orang yang datang kayak gitu kan, jadi kayak sebenarnya alamiah tapi mungkin karena kurang kesiapan jadinya kayak misal dari panitianya apa promotornya jadi kurang prepare gitu apa gimana sih? Mesti karena membludaknya gitu loh. yang biasanya sebelum pandemi itu nggak dikira-kira akan membludak kayak gitu. Ternyata mungkin karena ada rasa apa ya, orang udah lama kan kayak gitu. Konser atau Bertahan-tahan hiburan gitu kan. apapun lah itu ya. Jadi yang emang digelarnya tuh biasanya offline gitu. Jadi ketika udah selesai pandemi malah membludak gitu. Mungkin bisa jadi itu salah satu faktornya juga kan. Ngomongin alasan kenapa orang datang konser itu ya, Apa? karena mereka merasa setidaknya sekali lah gue datang ke acara orang yang gue suka ini ya, Iya yang konser orang yang idola gue gitu kan. Ya, merasa gak sih kita mantan? aku belum pernah. Aku akan merasa setidaknya sekali lah datang ke konser. Kamu juga pernah gitu. ditambah lagi ya itu karena emang bener-bener abis pandemi kan, malah kadang bukan ini ya, satu yang artisnya yang udah lama-lama nggak pernah world tour jadi world tour, kayak artis lama tuh juga jadi nostalgia gitu. Kalau habis Westlife. Ya kayak Westlife gitu kan, dan lain-lainnya juga ada lagi tuh. Jadi orang makin naik kan euforianya, emang pasti pengen banget jadi nonton gitu, karena ada vibes nostalgianya gitu, nyanyi lagu-lagu lama gitu misal. Terus kalau lain
lain hal lagi, sekarang konser yang bukan apa ya, negara yang belum pernah konser kan ada tuh ya, apa yang Serius ada. Serius. K-Con itu loh, SA. kayak Oh, kayak Saudi. K-Con Saudi. Arab, kan tuh di Riyadh ya diadainnya ya. Nah itu kan mungkin baru hal pertama juga ya orang di sana tuh ada konser. Abu Dhabi kali ya. Iya, kayaknya kalau Saudi Arabia benar-benar baru ini deh. Nah itu Mungkin sebelum-sebelumnya kayak Justin itu kan udah pernah juga kan konser di Arab. Terus idol-idol lain juga udah banyak gitu yang konser di sana. Cuma ini tuh yang bener-bener acara gede yang bukan cuma konser musik tapi juga pengenalan budaya luar gitu. Yang mana kita tahu Arab itu kan sangat kental ya Islamnya ya. Dan orang-orang di sana juga suka ngomong ke Arab-Araban, padahal sekarang Arab udah kayak gitu. Di mana tuh keadaannya. orang-orang di sana? Di sana mana yang ngomong ke Arab-Araban? Tapi aku jujur nggak paham sih K-Con tuh. Emang itu nama konser Kenapa gitu? tuh? Itu kenapa Iya, tuh? nama segmennya. Kenapa tuh? Sih bentar. ini loh, maksudnya bukan euforia tuh setelah pandemi itu akan hiburan bukan cuma dari penontonnya doang, tapi dari penyelenggaranya juga kayak ada euforia tersendiri gitu loh. Jadi pada semangat gitu loh ngadain di negara yang belum pernah diadain konser gitu, konsernya Korea gitu ya. Ngadain lagi artis-artis yang bukan yang belum ya, yang udah lama nggak pernah konser diadain lagi karena sama-sama punya euforia setelah pandemi ini loh, kayak pengen si orangnya pengen ketemu penggemarnya juga pengen ketemu ininya gitu ya, artisnya. Penggemar yang udah kangen sama idolanya juga udah kangen sama penggemarnya, terus promotor juga cari kesempatan. Oh ini dua orang ini nih udah saling kangen nih. Oke, kesempatan gua masuk. Comblang. Terus kayak dalam 2 tahun perubahan dunia banyak banget sampai negara Arab aja, negeri Arab gitu Yang sampai satu buat butuh konser uang, gitu malah iya. mengeluarkan uang. Yang satu lagi udah banyak uang, malah pengen banyak uang lagi. Tapi beneran loh kayak teman-teman kalian juga ini nggak sih story-nya tuh dulu konser semuanya kayak di mana konser banyak banget nggak. Berarti selama ini keluhan-keluhan tentang kekurangan uang kalian Maksudnya gimana? nabung ya, Masya Allah. Berarti Mungkin sebelum pandemi itu udah ditabung. Iya kan nggak kemana-mana kan. Kan hiburan kebutuhan, jadi butuh nabung juga. Ya untuk ampun, mencapai saya hiburan. Jadi kan sudah Allah. Alhamdulillah ya, ternyata ada rezeki sama teman-teman ya. Berarti rahmat Allah itu luas. Bahkan untuk hal yang nggak berguna. Itu ada. Oh jadi SPH. Kakak, aku beneran kurang tahu yang K-Con itu kan emang konser yang baru aja. Pertama kali di Arab K-pop gitu. Kan aku bilang tadi, kan konser artis-artis lain udah banyak gitu loh, kayak Justin aja waktu itu yang identik Yang tuh ya. Korea maksudnya. Yang enggak juga. Udah BTS pernah pun sebelumnya. pernah Pernah. konser di sana. Yang kalau yang aku tahu kan Justin ya, yang kalau misalnya denger azan terus dia berhenti kayak gitu, itu kan jadi nilai plus di Iya. hadapan fans ya kayak gitu. Nilai top fansnya yang muslim Iya, ya. kalau misalnya konser-konser kayak gitu mah tiap artis mungkin udah banyak artis yang udah konser di sana gitu. Cuma ini tuh kan sekalian pengenalan budaya ya. Oh kayak misalkan ada karyawan terus bosnya datang jadi diem gitu ya. Jadi kan ada nilai plus di depan si bosnya itu gitu. Carbuk Cari buka gitu. Iya benar. Tapi maksudnya mungkin kita menghargai toleransi itu menghargai ya. Tapi ya. memang dibalik mereka kayak gitu emang jadi bikin fansnya tambah ngefans itu sih kan toleransi kan ya. Siapa coba yang gak melting? Kalau misalkan yang di fan ini beradab nggak sih? Iya, saya Biasa aja dong. Saya aja belum tahu itu aja melting. Sekarang berbentuk Nggak gitu maksudnya. Melting. Tapi aku pernah dengar ini loh, lihat keju mozzarella. pernah lihat ini yang misal namanya fan meeting ya, kalau misalnya ada terus ketemu kayak gitu, terus kalau ada yang berkerudung kak, kayak emang aku lihat cobanya tuh kayak terpesona sih adanya. Oh itu kayaknya si K-Con itu juga kan emang bener budaya ya. Dia ada fan meetingnya juga Fan tuh meeting juga, kayaknya. ya. Soalnya ada yang kayak nggak tau ya di IG-nya tuh kayak deket gitu loh. Si fansnya tuh bisa deket gitu loh sama artisnya. Tapi nggak tahu ya. Kalau fan meeting tuh yang apa ya? Tanda Bayar lagi katanya. tapi Iya, tapi iya. ada yang cuma dadah
Iya, ada itu pokoknya kayak dibatasin tapi deket gitu loh, ada di Kekon itu. Kita ngomong taib sih, taib. Terus kalau disuruh udah ada torik kayak. Oh hibuk gitu nggak buat? Oh hibuk gitu. Aku Soya. Syukron. pasti mereka ini sih idolnya pasti belajarnya gitu. Iya. Maaf, syukran gitu. Ahlan wasahlan ya kan. Apalagi zaman sekarang yang sebenarnya apa-apa tuh udah semakin bahasanya gimana ya, kayak lebih orang tuh butuh duit juga, harus kerja kerasnya lebih ekstra lagi. Apa-apa tuh sekarang ya mau nyari duit susah, mau ngapain, mau kadang kalau kita pilih libur kita butuh liburan juga, tapi uangnya nggak ada, ya kan? Harus kerja keras, nanti kerja keras mulu, kagak ada liburan, uangnya kagak ada. Hilang tau mood, hilang healing gitu. Salah mau ngomong tahu dari tadi. Oh ya udah bungkus dah. Pencet dulu. Nih gitu Mbak. Ya, ngomongin hiburan kan gak jauh-jauh dari musik, film kayak gitu-gitu kan. Nah, aku sih nggak paham mengenai K-pop, per-K-popan, tapi kan sekarang hiburan itu iya didominasi sama K-pop, drama kayak gitu-gitu kan. Nah, kemarin itu kita ikutin kelasnya King Sifrun, dimana tuh dia membedah gitu kan, membedah satu grup idol. Kan kalau kita lihat lagunya tuh asik banget gitu gak sih? Mantap. Ini jadi saya sendiri yang ngomong. Fansnya Terus pendapat teman-teman mengenai kelasnya Tadabur. Mana? Guys, fansnya dulu nih. Siapa? Ya, Mantan. kadang sibling. Ya kayak gitu. Siapa fansnya? Ya, jadi kayak gitu. Terus kukira lagu itu ya udah seni untuk orang-orang menyuarakan pendapat dia melalui lagu tersebut kan. Tapi di situ tuh ada kebetulan yang mana tuh Kok betul? iya Bukan kok yang betul. iya Kok betul mirip? Ya betul dong, seni menyuarakan pendapat mereka. Iya. Tadi kamu iya betul juga ya. Iya. Kebetulan yang betul kok mirip apa? Nah, Ntar abis ini lu mau ngomong apa lagi? Dua interupsi. Distracknya banyak, distracknya 6. Iya kayak gitu. Jadi mungkin di sini tuh harus lebih berhati-hati sih dalam memilih hiburan. Terus mau apa lagi? Gak ada yang bantuin saya. Tanya dulu pendapat Oh, teman-teman oke. gimana habis kelas tuh. Ya pendapat aku itu udah tahu kan dari dulu, udah apa ya, udah pengetahuan umum lah kalau YG itu kayak udah tempatnya Illuminati satanis itu kan, udah terlihat dari video-video kakak-kakaknya kayak iya kan itu udah yang bentuk-bentuk kayak gitu gitu kan. Iya tuh. Ya udahlah, aku nggak segitiga. Tapi emang betul sih lagunya itu bagus, MV-nya tuh bagus banget. Bener, aku setuju. Tapi tahu kalau itu menjurus ke sana, tapi nggak tahu nih ternyata ada pesan-pesan yang lebih dalam. Apa sih, aku cuma pikirnya memuja setan itu gimana sih? Bukan memuja setan, tapi ternyata menolak Tuhan. menjelek-jelekan Tuhan dan setan itu bukan Menghina Tuhan. menghina Tuhan, bukan menyembah setan. Oh iya. Padahal setan juga senang kalau Tuhannya dihina. Karena secara nggak langsung kalau jelek-jelekin kita sama dengan Mengikuti setan. mengindahkan mereka. Iya. Mereka senang kan ya? Emang apa ya, abis ikut kelasnya King Sifrun itu, emang di antara kekoreaan itu emang si Blackpink ini yang paling berurutan gitu loh pesannya tuh. Jadi kalau artis lain, apalagi kalau artis ini ya, kadang kalau cinta-cintaan mulu gitu kan. Terus nggak ada tuh yang apa, kalau galau mulu dari awal, dia juga udah galau gitu, hidupnya galau mulu gitu. Tapi kalau misalnya yang dibahas King Sifrun ini kemarin nih, girl band ini emang apa ya, ada ceritanya gitu loh. Jadi kayak terus bener-bener terkonsep banget gitu. Iya, terstruktur. Kalau aku kan ikutannya western ya. Banget kan. Saya juga. Makanya apa nih?
Kalau western itu kan maksudnya orang juga udah nggak surprise gitu ya kalau misalnya dibilang mereka tuh satanis gitu. Cuma aku juga baru ikutin Korea kayak beberapa tahun belakangan kan. Dulu mah apaan kagak tahu sama sekali gitu. Yang aku tahu, aku pernah dengar lagunya, nggak dengar. Beda ada teman aku, terus dia tuh sering nyebut-nyebut bumbaya gitu loh. Itu aku pas baru lulus sekolah, terus kataku, apaan sih gila lu ya? Gitu loh. Tapi kan secara nggak langsung itu tuh udah nyampe ke kita kan. Kayak berarti kan mereka promosinya dahsyat gitu loh. Dan balik lagi, aku tuh dulu sukanya western. Dan emang mereka tuh nggak mungkin satu musik video udah kelar gitu loh. Teorinya di situ doang. Nah kalau dia nih berkepanjangan gitu loh, sangat terstruktur. Berarti kan maksudnya mereka bukan cuma sekedar hiburan, cuma mereka juga nyisipin pesan gitu di sana. Jadi kayak indah banget. Iya. Dan kalau misalnya orang yang ngefans udah kecintaan banget gitu ya, kayak gila keren banget nih idola gua gitu. Kayak ini plantingan di sini, ini dulu ada ini, beberapa tahun yang lalu ini ada ini gitu. Dan seru itu jadi sebuah kebanggaan gitu buat fansnya gitu kan. Kalau misalnya mereka idolanya dan segala agensinya bisa buat hal yang kayak gitu. Hal yang paling kecil diperhatiin, jadi kayak berarti aja gitu kan. Iya ternyata. Terus serunya Tadabur Blackpink kemarin itu adalah mengupas semua konspirasi MV yang dibahas YouTuber. Jadi jawaban terlogiknya cuma ada di kelas itu doang kemarin. Jadi aku merasa terpuaskan gitu. Oh ternyata ini maksudnya ini kayak gitu. Kalau dulu sebagai fans ya pasti setiap musik video keluar pasti ada teori konspirasi. Iya betul. Dulu mah kalau fans ya kayak apaan sih, itu kan cuma hiburan. Itu kan cuma musik video gitu. Ya udah itu suatu mungkin seni gitu. nggak sengaja. Tetapi ya tidak sengajaan itu yang sangat sengaja. Bener kayak ini ya, quote yang ada di Tadabur itu kan sebenarnya bukan penting yang kita lihat, tapi sebenarnya lebih penting itu apa yang nggak kita lihat, apa yang nggak mereka ucapkan itu yang paling penting ya kan. Aku pengen lihatnya Tadabur Blackpink itu gara-gara Ustadz Fuad ngajakin si Fruit ini apa ngobrol. Nah baru itu tuh baru tahu si Fruit, ternyata si Fruit itu backgroundnya musik, terus mereka ngebahas tentang dari sticknya. Aku kaget banget sih, apa plastik apa sih namanya, lightstick. Aku kaget banget basicnya si Blackpink. Abis itu aku jadi penasaran kan, berarti Blackpink ini ada apa-apa makanya kita propertinya aja makanya gitu ya. Bener. Tapi ini bukan berarti kita menyudutkan satu ini ya, satu grup ini nih. Iya. Tapi yang pasti adalah Industri dalam setiap yang mereka godok, walaupun kita melihat sebuah hiburan, pasti itu ada pesan. Pesannya dan Bukan cuma karena kemarin kita nonton nyata ada Blackpink ya. bahkan film. Iya, bahkan film. Iya, atau lebih dekat. Ini yang suka nonton film gimana nih? Ada yang kayak sejenis itu atau sama? Banyak sekali. Kebetulan karena saya adalah penonton Marvel. Kan di sini superhero gitu kan. Itu ya sebenarnya banyak banget ya. Cuma saya nih mungkin di sini siapa ya? Ustadz ada yang bener yang suka Marvel juga, mungkin bisa dibikin kelas juga gitu. Temennya Mas Fuad itu ada Ustadz Felix itu suka Marvel, Pak Edgar. Atau Pak itu Ustadz Ella Kalau katanya aku suka sih, Marvel. aku nggak terlalu di musik ya sebenarnya. Kalau musik, aku sebenarnya yang menurut aku nyaman di kuping aku pada saat itu sesuai mood aku, ya udah aku dengerin. Jadi nggak terlalu spesifik banget. Oh suka musik ini enggak. Sulit. Jadi kalau musik nggak, justru musik mungkin iya, cuman yang tahun-tahun era-era tahun 90-an, 80-an, 70-an dengan ada Carpenters, Nirvana, terus yang kayak gitu aku sukanya. Kalau yang sekarang walaupun western aku juga sebenarnya kurang gitu. Justru malah lebih ke film gitu kan, karena menurut aku film itu aku lebih tertarik sama konsep-konsep cerita mereka gitu. Walaupun kadang ada satu sisi yang
kelihatan nih dari depan menurut versi penonton tuh, oh cerita alurnya gini, detektif misalkan, ngikutin alurnya gini, tapi ternyata di balik itu semua tuh ada fakta-faktanya juga, sama hal kayak misalkan Tadabur Blackpink ya. Jadi sebenarnya ada sih ceritanya, kalau aku perhatiin ya, itu pasti ada keterkaitannya, cuman karena aku juga nggak punya ilmu buat ngupas fakta sebenarnya seperti apa gitu. Tapi aku yakin ada makna tersembunyi, apalagi studio perusahaan sebesar Marvel Studio gitu kan, yang film aja udah bercabang-cabang, universe satu ke universe lain lah, macam-macam gitu kan. Mungkin di sini ada juga ya yang suka Marvel. Berarti Komen di bawah. apa namanya? Sebenarnya kan film, musik, drama atau apapun itulah hiburan yang kita kenal hari ini, yang banyak kita terima hari ini gitu. Kan misalnya habis rilis nih, misalnya kayak tadi Marvel. Orang tuh kayak punya teori konspirasi gitu loh, secara nggak langsung. Kan banyak ya orang yang pintar ya, yang mengamati gitu ya. Dan yang merhatiin. Terus kayak musik video juga gitu. Banyak teori konspirasi, scene ini maksudnya ini. Tapi dari pihak mereka, si Marvel Studio atau agensi-agensi itu yang ngeluarin musik video itu, apa namanya? Tidak memberi keterangan. Iya, nggak ngasih keterangan Tersirat doang kayak gitu kan. iya atau enggak. Tapi itu tuh sebuah fakta yang tidak diiyain gitu. Kita kan belajar strategi marketing bro. Ya apalagi ya, maksudnya dulu kan aku nggak tahu apa-apa ya, bukan orang kreatif gitu loh. Ya walaupun sekarang juga kan kreatif sih. Tapi pas sekarang masuk nyemplung jadi tim kreatif, karena udah kebiasaan sama hal-hal kayak gini nih, kita nyisipin sesuatu terus divisualin gitu, nyisipin pesan terus divisualin. Jadi kayak oh iya paham, maksud dia kayak gini gitu. Kayak walaupun kagak ahli ya, walaupun nggak seahli mereka yang ngegodoknya tuh halus banget. Kalau kita emang kelihatan dan kelihatan. Iya. Kita masih apa gitu ya. Apa yang terlihat tidak terlihat. Kecil. Ini ya, kalian tuh rasa gak sih habis dari Tadabur kalau nonton apa-apa Jadi diterisi ya. Jadi kayak ih kok gini gitu. Iya, Mungkin kalau kayak dia nggak ada apa kayak gitu. Iya, mungkin orang Habis bilang itu kayak gitu. kalau misalnya lihat kita mah kayak orang gila lu kok jadi konspirasi mulu. Iya, kalau yang nggak suka sama kita, Iya. kita belum dia tahu. Cuma kita nggak masuk ke mereka. Cuma bukan ngeliatnya dari sisi itu doang ya, dari sisi duniawi doang gitu. Nah kan yang semuanya bergantung maksudnya ngena juga ke akidah kita gitu kan, berpengaruh ke akidah kita. Jadi kalau misalnya lama-lama dicekokin kayak gitu, ya bener maksudnya. Dulu mah ngerasanya mungkin asik, lama-lama suka, ngefans, lama-lama jadi terbiasa. Iya. Lama-lama jadi terbiasa, jadi akhirnya menerima informasi yang berulang itu menjadi kebenaran. Jadi kalau kita memaklumi ini nggak apa-apa lah hiburan. Lama-lama kita benerin walaupun itu salah lama-lama. Cara dakwah mereka kayak gitu ya. Kadang untuk menghindari suatu kefanatikan kita juga harus tahu sisi jelek dari sesuatu hal gitu. Jadi apapun yang kita ngelihat itu gak terlalu kita menjadi suatu hal fanatik. Nah, tapi tuh kalau tadi Bubuk ngomongin soal semua tuh ada maksudnya, ingat waktu itu Mas Fuad, Naim sama King Sifrun lagi ngobrol di podcast. Terus yang video YouTube itu. Iya, maksudnya mereka kan orang-orang backgroundnya tuh orang-orang kreatif ya, yang satu Mas Fuad tuh perfilman, terus King Sifrun juga dari musik gitu. Dan emang mereka sama-sama belajar kalau misalnya di dunia seni itu emang semua pasti ada maksudnya gitu. Ya aku kan kalau aku juga desain grafis ya, kayak emang kalau seni doang tuh kayak rasanya sayang gitu loh, kayak cuma seni bagus doang gitu. Jadi kita tuh lebih bagus lagi kalau misalnya ada pesan, maksudnya, ada pesannya gitu loh. Tapi emang kalau orang-orang yang belum tahu tentang itu, rasanya tuh kayak masa iya sih ribet banget gitu, kayak konsep banget sih, kayak itu kayak cuma biasa aja gitu loh. Tapi sebenarnya dari orang-orang yang udah belajar dari dunia seni sendiri, ya itu yang bikin dia tuh bernilai gitu loh, kayak nggak mungkin nggak ada artinya gitu. Iya, seni itu kan paling mahal, itu kayak lukisan justru kan paling mahal kalau maknanya lebih dalam lagi dari lukis itu, kayak Mona Lisa kalau orang awam lihat ya itu mah ya udah cewek biasa, Udah cewek aja kagak punya Ibu-ibu, tapi kan orang-orang yang paham seni mendalami itu kan melihat itu suatu hal yang
wow gitu kan. Tatapannya kayak gimana, Tatapannya, ternyata mencerminkan oh. ini gitu. Terus posturnya kayak gitu-gitu kan. Senyumannya senyumannya tuh tahu gak sih, Mona Lisa tuh satunya naik dia turun gitu tahu, tapi tetap kayak senyum baik gitu. Tapi nggak tahu artinya apa. Kadang tuh kalau lukisan Itu jadi itu gini-gini. kalau lukisan tuh si pelukisnya doang yang paling paham gitu. Kalau Iya, itu dia. kalau Itu dia. misalnya udah masuk ke video sekarang nih zaman sekarang kayaknya udah makin bisa kita teliti Itu sih dia. sama Kan kita sebagai fans ngelihatnya, oh ini musik video buat nyindir haters gitu ya. Iya. Itu kan kita sebagai penggemar yang ngelihatnya. Cuma kan yang sebenarnya tahu makna terdalam dari Sebana-bananya. sebuah karya itu Iya. kan si pembuatnya ya. Iya. Tapi yang namanya seni bisa multitafsir gitu Iya kan. betul. ibaratnya. Dan itu ya, maksudnya dunia seni itu ya emang maksudnya Kingsley kemarin aja bilang kalau misalnya kita artiin ya tergantung subjeknya, tergantung kita ngeliatnya dari mana gitu. Karena emang bisa Sudut aja, pandangnya. bisa aja emang seni itu artinya buat haters, ada yang bisa sekaligus buat laki-laki, mungkin dari cewek ke cowok gitu. Terus ke yang mana-mana gitu. Tapi satu hal yang waktu kemarin Kingsley bilang itu, ada satu hal yang emang bisa ditarik gitulah ya, apakah ini benar-benar maksudnya itu apa bukan sih gitu. Nah dilihat dari kekonsistenannya. Iya. Kalau misalnya emang dia tuh karya ini tuh kayak kok misalnya kalau misalnya aku mah taunya ini ya, kalau di Korea tuh ada sayap hitam mulu. Nah itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ini bukan tanpa arti begitu aja gitu loh. Ini pasti ada artinya karena ini udah sesuatu yang diulang-ulang, yang konsisten mulu mereka buat kayak gitu. Selalu ada di Heeh. Kan cuma Supaya modifikasi dikit. jadi itu yang bisa apa ya, ibarat bisa lebih diyakini lah kalau bisa itu tuh emang ada apa-apanya gitu, nggak mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi apa-apanya apa? Ya itu tergantung. Mereka kan ini ya, Tergantung kita lihatnya dari mana. Kak sama mereka aja sampai mengelontorkan biaya tuh Iya. nggak dikit, yang nggak dikit banyak banget tuh. Masa nggak ada pesannya disampaikan nih? Kalau di Marvel mungkin kayak lebih ke tokohnya kali ya. Makhluknya. Mungkin di sini nonton juga ada yang suka Marvel ya, walaupun memang di sini minoritas saya gitu ya. Kamu dulu. Minoritas Di gitu mana? kan. Mungkin kayak melihat tokoh-tokoh yang sebenarnya posisinya di situ lebih kayak menuhankan kali ya. Kalau mungkin ada yang nonton Doctor Strange, terus di situ ada si America Chavez yang di situ dia ternyata tidak punya bapak dan kedua orang tuanya adalah ibu. Iya. Itu pasti maksudnya Tolong ya Allah itu anak kecil kalau Tapi- nonton tuh pusing. iya itu kan sebenarnya kayak Marvel kan tertuju kenapa dia juga nggak terlalu banyak adegan yang 18 plus gitu karena memang dia ditujukan untuk anak kecil juga. kan, nggak superhero, tertarik gitu kan. Cuman sebenarnya banyak pesan-pesan yang sebenarnya ya gitu juga sama hal ya sebenarnya Ayahku adalah Kok jeruk sama jeruk gitu. di tetangga sebelah gitu ya, di tetangga sebelah. Cuman di situ dibilangnya ternyata dia dari dimensi lain atau gimana ya, walaupun itu kan lagi-lagi itu fiksi gitu. Fiksi pun sebenarnya ada pesan-pesan yang disampaikan di yang sebenarnya relate juga sama dunia nyata gitu, dan apa yang mau dia sampaikan kan seperti itu dia semuanya. Itulah kelebihannya seorang seniman, bisa ya sebenarnya gue mau nyampein ini, tapi kalau misalnya lo mau ngertiin aneh ya oke gitu ya, gue untung juga. Itu Oh malah ya, jadi maksud titik gue yang aman itu tau mereka. gitu ya. Tapi aku juga inget ini loh, walaupun aku belum pernah ke Turki ya, tapi kayak Apa orang-orang dulu? Turki. Iya aku mau ngomong insya Allah. Iya amin. Iya, ntar ya belum dulu ya. Ya, jadi ingat maksudnya tuh kata Ustadz apa sama Umi juga tuh suka bilang kalau misalnya sama teman-teman dulu ya yang apa TEPI kayak gitu-gitu generasi pertama itu tuh kalau misalnya di Turki itu kayak apa hiasan-hiasan Islam itu juga sebenarnya ada maksudnya gitu loh buat kenalin Islam, jadi kayak ornamen-ornamen khas Turki itu sebenarnya itu tuh bentuk dalam artian apa ya syiar Islam juga gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kayak gitu juga ya, kayak ada maksudnya gitu loh. Bahkan kemarin kalau katanya apa ya katanya Ustadz juga Di semiotikanya. apa tiap di orang Turki itu sering banget ada di bingkai huruf wa itu menilaikan apa gitu, apa pokoknya ke Allah gitulah pokoknya. Nah saya nggak Yang Turki ya kayak gitu. pokoknya intinya tuh kayak Dari emang Islam. dari dulu aja tuh orang aja tuh
ya ada tujuannya gitu. Karyanya bagus banget, kenapa cuman nggak ada artinya gitu? Bener, Sayang banget, bener. bergadang-gadang capek-capek mikirin tapi nggak ada maksudnya gitu, cuman Begadang ya tidak ada udah artinya. gitu kan. Sayang gitu ya. tujuan harus Iya. punya tujuan. Maksud aku tadi tuh, maksudnya orang udah ngeluarin duit banyak pasti ada tujuan gedenya juga gitu kan. Apalagi sampai begadang berlarut-larut gitu. Waspada lah. Apa tuh salah ngomong apa? Karena kan sekarang emang zamannya udah akhir zaman kan, jadi tuh udah nggak perang fisik lagi, tapi ya kalian teman-teman Gozul Fikri, jadi Gozul Fikri. Jadi harus hati-hati dalam memilih. Apa kita aja dalam memilih pasangan hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Lebih susah nyelih pasangan tau Udah Sal. ini dah Sal. Udah. Ya udah lanjut apa lagi kan? Jadi gimana menurut teman-teman tentang dunia hiburan itu gimana? Mungkin ada yang relate bisa komen. Iya. Teman-teman ini sih maksud aku. Seven Oh, Idol teman-teman ini. itu. Menurut kalian gimana? Yang kemarin tuh lo videonya Ustadz Syafiq itu lo bener-bener. Ternyata itu dan hiburan ya Mbak. Hiburan itu Hiburan itu sebagai waktu kita beristirahat dari lelahnya dunia gitu loh. Untuk kembali. Buat nge-charge kita lagi biar semangat lagi buat menjalani lagi apalagi ibadah kayak gitu. Aku jadi mikir loh. Wes dari tadi nggak mikir. Gimana Kak? Ya mungkin ini dibilangnya si paling ya, tapi aku mikir kayak Udah. pas ada Disclaimer. kan zaman dimana Rasulullah itu tahun kesedihan kan, terus Allah Nggak usah lagi sih. enggak ini tuh yang salah aku gini, Allah datangin Nabi Muhammad ke Isra Miraj, Bener. Isra Miraj dimana kan Allah ingin istilahnya menghibur Nabi Muhammad kan. Nah di Isra Miraj itu kita kan kayak Nabi Muhammad tuh bukan turun, kayak ada perintah untuk sholat kan. Mungkin itu Allah menghibur Nabi Muhammad juga di sholat itu untuk menghibur umat-umat yang lain kalau udah kelelahan di dunia gitu loh. Umat yang lain, Sholatnya umat Rasulullah. Ya, maksudnya umat Rasulullah dimana tuh ini loh, kalau misalnya kamu kan, kalau Nabi Muhammad kan nabi ya, jadi dihiburnya sama Allah langsung kan. Mungkin itu hadiah buat kita juga umatnya Nabi Muhammad. Kalau kalian sedih, kalau kalian kan kata Ustadz Felix juga di dunia ini didesain tuh bukan untuk bahagia, emang ada kesenangan, tapi bahagia itu datangnya dari Allah. Terus Allah mungkin memberikan sholat ini sebagai nih kalau kamu butuh hiburan, kamu ya udah datang ke aku aja. Kayak HP nggak mungkin 100% mulu kan full, pasti dia akan turun baterainya, dimana tuh harus dicas lagi kan. HP aja butuh di charger, apalagi kita manusia, kita robot aja di charger kan. Maksud sih. Iya. Pakai baterai Cuma dia ngecas sendiri sekarang kan dia hidup. Iya kan, udahlah harus open minded. Kalau misalnya kita didengar sesuatu nih kayak musik, udah open minded, itu mah bukan teori, itu tuh mah cuma untuk hiburan dong kayak gini-gini. Tapi kadang tuh kita lupa untuk open minded ke agama kita sendiri. Iya kayak gitu. Si paling. Gini ya, berarti apa namanya? Kita kan udah gak asing dengan ungkapan bahwa kalau kita capek kita sholat, kita berdoa. Itu tuh bukan salah ungkapannya. Kalau kita tidak menemukan ketenangan di sholat itu, yang bermasalah berarti kita. Kenapa tidak menjadikan itu sebagai tempat istirahat kita, ya nggak sih? Terus ngomong soal ini, kayak ini gak sih? Gak tau ya zaman dulu kagak nonton TV apa gue ya? Kenapa sih? Kayak kan hiburan hari ini sangat didominasi sama Korea ya. Kayak sekarang tuh iklan semuanya pakai brand ambassadornya orang Korea. Sampai mama aku ya, adik aku kayak ini iklan orang Korea semua. Nah, Indomie mie aja namanya. Mie aja. Instan. Terus kayak kemarin acara HUT apapun gitu. Acara-acara TV tuh Gestarnya. yang padahal maksudnya ya nggak tahu sih, mungkin mereka udah makin kaya ya. Mereka tuh jadi ngundangnya bukan cuma artis lokal gitu, tapi artis Korea kayak gitu. Western juga Kak. Iya, jadi kayak tiap bulan tuh
pasti ada mereka kesini. Kayak dulu aku nggak tahu sih, mungkin emang udah dari dulu banyak kayak gitu. Cuma kayak makin kesini tuh kita kayak makin ditargetin gitu. Kok aku ngerasa ya, jadi dunia kreatif jadi tergantung sama Korea. Ya nggak sih? Jadi bahan jualnya tuh Korea terus. Tapi mungkin namanya juga Udah duit. kepentingan ya. Karena yang sekarang Pentingan yang lagi hype ya Korea. Jadi orang berbondong-bondong nge-grabnya mereka gitu. Kalau dulu kan mungkin ya lagi zamannya barat gitu kan. Jadi orang berbondong-bondong nge-guide orang barat buat iklan ya yang bisa ngambil dia nih yang paling terkenal nih, brand ini yang paling terkenal. Kalau sekarang kan Korea udah di mana-mana. Walaupun maksudnya mungkin kita nggak tahu ya grup itu tuh siapa sih gitu. Asal dia orang Korea ya udah gitu. Jadi nge-hype. Udah ganteng cantik Iya, orang Korea gitu. Kayak Unreal ini manusia atau bukan sih? Terus ini ada sisi positifnya ketika dunia Indonesia, dunia kreatif ya, dunia digital kreatif Indonesia itu pakai Korea tuh, aku merasa sisi positifnya ini loh Kak, standarisasi kreatifnya tambah tinggi tau gak? Sekarang udah bagus banget. Bahkan kalau snapchat kan tapi kayak MV Indonesia juga udah bagus, asli deh, permainan lighting, color grading, pengambilan gambarnya, itu loh yang MV-nya Ariel yang udah zaman dulu di remake lagi jadi bagus banget tau. Jadi masih kayak ada sisi positifnya ya, jadi kita jadi lebih bagus gitu loh di digital kreatifnya, variasinya. Soal hiburan kita kan maksudnya kita jadi mencontoh mereka kan. Cuma kan itu bukan sesuatu hal yang dosa ya. Bukannya egois nih. Bukannya egois kita secara nggak langsung nggak mau nerima semuanya dari mereka, tapi kita mencontoh sesuatu dari mereka gitu kan. Cuma kan itu bukan sesuatu hal yang dosa gitu. Kecuali itu melalaikan baru kita ya dosa gitu kan. Itu sih poinnya sebenarnya yang tanda kutip itu sampai lalai itu sih sebenarnya. Sudah melalaikan sesuatu. Tugas utama kita tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Tujuan kita tuh apa? Sampai kita gitu deh pokoknya. Pokoknya yang berlebihan tuh ya emang gak bagus, makan berlebihan aja gak bagus. Kalau udah bucin kan mau dijejelin. Ini loh, ini faktanya gitu. Walaupun belum terungkap. Ini loh, udah bucin mah bukan itu cuma hiburan. Ya gimana tak gitu loh jadinya. They say love is blind. Lirik lagu apa ya teman-teman? Kalau dari Dila sendiri jadi gimana? Maksudnya menurut Dila sendiri tentang hiburan yang tadi kita bahas tuh, kamu dapat sesuatu yang bisa jadi kesimpulan nggak? Iya, pokoknya berarti jangan berlebihan. Jangan berlebihan mencintai sesuatu, karena benar banget ya kalau udah suka tuh benar-benar buta ya guys. Mau dijejelin ini tuh ternyata ada maksud lain, enggak gitu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, benar-benar nggak kelihatan. Waktu aku awal-awal ke Blackpink tuh kayak seneng. Kayak happy aja gitu Lirik nih. Sesuatunya apa perkara dunia. Iya, gitu kayak ternyata mereka punya tujuan lain, ternyata mereka semerendahkan itu terhadap sesuatu. Faidah farok tafang. Artinya kalau kamu sudah selesai satu perkara, maka harus segera disebutkan dengan perkara yang lain agar tidak lalai. Terus ini aku juga melihat ya, kan dulu tuh yang membuat aku jatuh itu K-pop ya. Yang buat jatuh cinta apa jatuh terlena ya. Terlena. Jatuh terlena itu jauh dari yang Allah tahu itu K-pop juga, terus mencoba banget buat berhenti. Itu susah banget dan gak bisa gitu. Dan gak bisa kayak tapi udah mencoba mendelete semua lagu-lagunya, film-filmnya gitu. Iya, buat reality show-nya, drama yang pernah ditonton udah pengen coba di delete tapi itu nggak bisa gitu. Terus juga ternyata setelah masuk circle yang kayak gini, ternyata itu tuh bukan suatu hal yang dosa gitu. Bukan berarti kita meninggalkan itu 100% gitu ya. Iya, kayak menyalahkan itu aja gitu. Ternyata itu bisa jadi adalah suatu jalur dakwah. Jalur dakwah kita buat ngasih tahu orang lain, gitu.
karena kamu yang paling tahu ibarat gitu kan. Seluk beluknya dulu, terus begitu hijrah ya justru kamu yang bisa memaparkan perbedaan Karena yang udah pandangan terlanjur itu. nyemplung duluan biasanya lebih tahu kedalaman air itu. Iya betul. Ini jangan terlalu membenci hal itu, siapa tahu itu bisa jadi ladang pahala kita sendiri. Kan kalau udah nyemplung paling dalam, terus dia udah naik nih ke atas nih ke permukaan, dia masih tahu ke yang lain. Hati-hati, itu tuh udah dalam banget. Nanti kamu nggak bisa berenang takutnya. Hashtag pernah tenggelam gitu ya. Pernah tenggelam. Tapi gini, mungkin apa yang kita tahu kemarin emang bisa jadi cara kita untuk mengajak orang lain buat berbuat kebaikan gitu. Tapi jangan lupa kita juga harus ngisi gelas-gelas kita yang nggak pernah kita isi sebelumnya tentang keimanan kita kayak gitu. Jadi kayak itu termasuk sebuah tips juga sih buat teman-teman yang mungkin mau hijrah kayak gitu kan. Mungkin memang susah gitu kan karena kita memang pernah tenggelam gitu untuk ke atas lagi kan susah ya. Itu bukan orang suci. Iya. Kita pernah Tipsnya punya itu masa lalu. apa namanya, kita ganti ngisi gelas-gelas tadi aja gitu loh. Jadi biar gelas-gelas yang bermanfaat tuh lebih banyak daripada yang kita kemarin-kemarin. Kita coba cari Jadi benteng. Cari dulu, ibarat mah kayak tadi kan udah ke permukaan nih, saya lanjutin lagi nih. Biar nggak tenggelam, si ilmu yang kita dapat itu kita ngisi gelas kosong tadi, ibarat kita buat suatu kapal. Biar ketika kita masuk ke lautan air itu, kita nggak tenggelam, tapi kita bisa ngapung di atasnya. Gitu. Ya lanjut lagi, nanti kalau udah ada kapalnya bisa jalan, ambilin lagi tuh yang mau naik Iya, kapal. nolongin yang udah sebelum tenggelam, yang udah tenggelam. Kalau udah ditolong, yang ditolong itu bisa buat kapal-kapal baru lagi yang lain yang lebih banyak, jadi bisa makin banyak. Tujuan kapalnya itu akan terus berlayar ke surga. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah Buat bakal. Ya udah sekian lagi. Aku mau ngomong. Kak, yang aku nonton dari channelnya Yung Aji, Ustadz, si Frun sama Fuad Taim kan ngobrol gitu kan. Maksudnya hari ini tuh kita udah sangat dijejelin hiburan-hiburan kayak gitu ya. Dan kita udah biasa aja gitu kan. Gak heran kalau misalnya mereka tuh ngagetin kita. Karena mereka udah masuk Kita ini loh. empuk banget Ini loh, Kak. udah masuk benteng kita nih. Udah masuk benteng pertahanan itu, si Keikon itu. Mereka udah masuk ke inti kita. Mereka udah masuk ke inti kita, jadi jangan heran kalau misalnya mereka udah sangat mendarah daging di kita. Ya, kalau di bawah Karena pusatnya udah kena nih pusatnya ibaratnya. Saya aku hampir lupa apa ya. Oh gini, kita semua jujur aja, kita semua kan pengen ya mengakhiri hidup kita tuh husnul khotimah gitu loh. Jadi kayak aku tuh pesan sama diri aku sendiri buat yuk kita tuh mumpung masih diberi kesadaran gitu kan, masih diberi kesadaran buat masih apa sih, diberi kesadaran untuk bisa mengumpulkan bekal, kita mempersibuk diri kita yuk gitu loh buat sesuatu yang bisa kita bawa pulang kayak gitu loh. Jangan menyibukkan, kan kita nggak tahu ya mati kapan gitu loh Kak. Jadi kayak ya siapa tahu aku abis ini juga wallahu alam, beneran wallahu alam gitu kan. Jadi menyibukkan diri biar kita tuh insya Allah bisa mencapai husnul khotimahnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya buat Kapal ya. kesimpulannya buat kapal, oke? Iya sih. Kapal buat nolongin orang. Judulnya buat kapal. Tutorial buat kapal. Ijab Alila buat kapal. Iya. Oke. Itu di timeline ini ya timeline apa? Covernya, thumbnailnya. Oh, kita naik kapal nih berarti. Iya nih gini. 1, 2, 3. Oke, sekian bincang-bincang dari kita semua. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Ngomul. Ngomong mulia. Tiba-tiba udah jangan pakai mulia. Tolong kasih segmen ini ya. Iya. Komen bawah. Dadah. Atau ada bahasan apa lagi yang mau kita mau bahas? Oh iya ketemu. Atau kalian udah langsung bosan? Nggak ada. Kalau udah bosan komen juga. Komen aja ya. Panjangan. Oke. subscribe. Udah. Yo. Dah. Dadah. Thank you.